وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Arafah yang untuk Indonesia tanggal 9 Zulhijjah, semoga Allah menerima amalan kita selama di bulan Zulhijjah ini, terutama di tanggal 9 kata Rasulullah, khairul ayyam yaumul arafah atau afdalul ayyam yaumul arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Hari ini adalah hari terbaik. Semoga amal kita juga termasuk amal terbaik dan kita juga menjadi manusia terbaik. Kemudian akan mendapatkan rasanya kebahagiaan dari dunia maupun di akhirat. Salawat dan juga salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya, keluarganya serta penduduk setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahmani wa rahmatullah, masih juga punya satu hadis yang ke-6. Itu hadis yang bersumber dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Ubaid bin Umayyah bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ta'ab bin Lu'ayyah al-Quraisy az-Zuhri. Jadi yang terkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Insya Allah rasanya bisa kayak apa ya. Tapi para sahabat itu walaupun ada jaminan masuk surga, dia ibadahnya ya tetap semangat gitu ya. Biasanya kalau kita ada salinan-salinan itu terus malah sedih ya. Kita semangatnya masuk luar biasa. Justru di samping surga itu dia semangat ibadahnya ya. Orang Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ja'ani Rasulullah SAW. Rasulullah sedang datang ke rumah. Ceritanya sahabat ini ya, datang Nabi, kalau tidak datang ke rumah Nabi ya dia di Sumur ya, Nabi tidak sampai rumahnya. Kalau tidak bisa, kalau dengan yang tidak tadi malam Nabi datang ke rumahku, sudah dengan pokok ya, Nabi sudah meninggal ya, sudah meninggal. Kalau mimpi ceritanya Nabi mungkin ya. Jadi Rasulullah datang ke rumah. Yakub bunyi, yaitu menengok aku karena aku sedang sakit. Min wajib istadabi, yaitu aku sakit yang semakin parah. Jadi aku sakit parah, Nabi menengok aku. Yaumah hajjal pada saat itu adalah tahun terakhir, tahun-tahun haji wada, berarti tahun 10 Hijriah. Nabi pun tidak lama kemudian meninggal. Ini menengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian fakul itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Abu Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, ya Rasulullah, ini adalah gobi minal hasimah.
Kalau dalam bahasa Jawa ini itu semakin tinggi. Rasulullah pandangan persopia keadaan dua mengatur semangat. Jadi ini berbalagogi minallah iman. Pandangan persopia keadaan dua mengatur semangat. Baik sakit. Wa ana dumanin wa ya isuni kita naduni. Dan aku punya harta banyak. Saat dengan berlapas masuk orang kaya. Ya Rasul, keadaan saya sudah sampai parah seperti ini sebagaimana dengan dia. Dan hartaku banyak. Ahlul warisku hanya satu anak perempuan saja. Ahlul warisku hanya satu anak perempuan saja, tidak ada yang lain. Apa atas saudaraku disuruh saya nanti? Bagaimana kalau aku bersedekah atau wasiat dengan 2/3 dari harta? Misalnya hartanya itu 3 miliar, gambaran saja. Saya wasiatkan yang 2 miliar, biar yang 1 miliar sepertiga untuk anakku yang perempuan satu. Apakah boleh? Kalau Nabi menjawab, jangan. Untuk fasyatu ya Rasulullah. Kalau begitu saya wasiat separuh, biar yang separuh buat anakku. Maka Rasulullah menjawab, jangan. 2/3 nggak boleh, suruh saya 2/3. Setengah Nabi juga tidak mengizinkan. Untuk fasulus ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku wasiat yang 1/3? Tadi 2/3 nggak diizinkan, separuh enggak, terus 1/3. Maka Nabi mengatakan as-sulus ya 1/3 enggak apa-apa. Wasulus kasih wasiat pada orang lain 1/3 itu udah banyak atau kabir besar. Kemudian Rasul meneruskan sabdanya, innaka anta darawa rosataka agniya khairun min anta darahum alatan yatakam pahunan. Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu meninggalkan ahlul warismu dalam keadaan kaya, meninggalkan ahlul warismu dalam keadaan cukup dari hartamu, itu sangat-sangat baik, sangat-sangat terhormat daripada kamu meninggalkan ahlul warismu dalam keadaan miskin, fakir, meminta-minta, padahal kamu sendiri tidak hidup kaya. Jadi meninggalkan ahlul waris dalam kondisi kecukupan itu jauh lebih baik, jauh lebih terhormat daripada meninggalkan ahlul waris dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Yang lebih orang tuanya kaya, kalau orang tuanya nggak punya dibahas itu mempunyai suwe, duitnya disedekah mau kabeh, dibangun masjid, dibangun sekolahan, dibangun madrasah, bangun pondok, entah dia mati, terus kemudian anaknya nggak punya warisan sama sekali, jadi jatuh miskin dan meminta-minta, itu tidak dianjurkan oleh Masya Allah, agama Islam betul-betul proporsional. Ngurusi dunia orang ini salah, tidak. Tapi ngurusi akhirat berapa nak mikir dunia beras, dia betul makar dunia, ya dunia ya akhirat, ya kabel minallah, ya kabel minannas gitu ya, Insya Allah. Wa inna kalan tunti karena fakotan tak tadi dia Allah illa ujirta alaiha hatta mataj'alu fi fiya imro'atak. Insyaallah. Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya kamu berinfak, nafkah, memberikan satu infak. Infak itu biasanya kalau kata dasarnya pakai infak itu yang terpikir di dalam fungsi orang lain. Tapi kalau menggunakan kata nafkah biasanya ke keluarga bersama. Infak itu masdarnya ya nafkahkan itu ya, nafkah infak itu kan artinya kan menjalankan harta. Tidaklah engkau itu memberikan sebuah nafkah yang
hatinya niat karena Allah, pasti dikasih pahala. Bahkan sampai dikasih oleh Nabi, hatta mata syalu fi ro'aka. Bahkan sampai hartamu yang dinafkahkan dimasukkan ke dalam mulut istrimu, gitu loh, termasuk bagian dari nafkah yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang nggak pernah sedekah, nggak ada. Memberikan ke istrinya ya sedekah, memberikan ke anaknya ya sedekah, memberikan ke keluarganya ya sedekah. Artinya betul-betul Islam itu ya tadi proporsional. Ada orang kadang yang dengan orang lain lomo, ya. Lomo itu apa? Ustaz Musin tidak tahu itu. Lomo itu sangat diterima dengan orang lain. Berat-berat, nyap-nyok, gitu. Menjajake, menraktir, kata bunyi, Insya Allah. Tapi kalau dengan keluarganya, pelit aja. Ya, istrinya itu saya jajan itu anak-anak, kalau bisa gitu. Tapi gratis itu enteng ada. Tapi ada juga dengan keluarganya berat-berat, dengan orang lain walaupun pakai miskin nggak boleh misalnya. Itu dua-duanya sudah nggak boleh. Harus betul-betul proporsional. Orang takut ya Rasulullah, ukallah kubah dan ashabi. Ya Rasulullah, pesankan aku ya, ukallahu ba'da ashabi. Ya setelah teman-teman berdoa, innaka lan tukallafa amalan kata ibi insyaallah illa zata bihi darajatan wa rifatan. Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sebuah amal yang kamu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian dilakukan oleh orang yang telah meninggal setelahmu, maka kecuali kamu akan diangkat derajatnya. Wa'alaka an tukallafa hatta tanamya biha afamun wa yadurraka biha a'rud Allahumma amri ashabi hijratahum wa la tarudahu ana aqabihim. Ini sampai tentang apa-apa yang dilakukan setelah dia kematian. Maka di sini hadis ini masih masuk ke dalam bab niat, masih masuk ke dalam bab niat, sehingga sampai nafkah yang diberikan keluarganya, yang masuk ke dalam mulut istrinya, mulut anak-anaknya, termasuk bagian nafkah yang pahalanya luar biasa. Kemudian ada tentang wasiat. Tentang wasiat kepada selain keluarga, kepada selain keluarga, selain waris adalah hanya sepertiga, maksimal hanya sepertiga. Kalau wasiat ke ahli waris maka tidak diperbolehkan, karena ahli waris sudah mengambil wasiatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, tusra'u ziyaratul marid lil imam. Dianjurkan seorang pemimpin nengok anak buahnya yang sakit. Rasul menengok sahabat. Jadi kan kayak presiden nengok menteri yang sakit, atau kepala perusahaan yang nengok karyawannya yang sakit, ketua RT nengok masyarakatnya yang sakit, gitu ya. Ketua RT menengok masyarakatnya yang sakit, ketua takmir menengok samaannya yang sakit. Itu dianjurkan. Jangan sukanya ditengok tapi nggak mau nengok. Saya kan takmirnya, bisa ditengok. Nabi menengok sahabatnya, ya. Wata akadu bisibatil marad. Itu ketika orang yang sakit itu sudah parah, tidak harus di rumah sakit. Ada orang sakit itu dibawa ke rumah sakit, ada yang tetap di rumah. Kalau sekarang saya ada BPJS, ada orang bisa ke rumah sakit, ya. Tapi ada orang yang kadang nggak mau ke rumah sakit, takut, ya. Maka ketika di rumah kita nengok dulu. Kemudian ya justru di bulan Maret riwayatin sohikin minna buka bidalain atau bunai rasulin sore dibolehkan menyebut sakitnya apa dalam rangka untuk minta didoakan, meminta diobati, boleh.
Yang tanya juga boleh, sakit apa Pak? Kalau sakit ini jari dokter itu jantung itu kesesalan lemah-lemah, enak terus. Jadi penyakit jantung saya mau nanti ya, itu apa? Kondom itu boleh. Sebagaimana saat jenazah Pakos bilang sama Rasulullah ya, nah saya sakit parah sebagaimana yang dengan jadi boleh karena minta doa atau karena minta diobati. Bihasil layak ketarin tidak dikasih minat kabarum atau mirip, tapi bukan kalau kesal. Ya mungkin bukan kalau kesal tapi sharing. Nah, kalau kesal nggak boleh dulu. Karena yang ini TV semua aku ya atau waras karena ngomong, memang aku bisa imbuh aku namanya kalau kesan boleh ya. Jadi bilang boleh tapi tidak terkesan yang seolah-olah menampilkan ridho, menampilkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jawazu wakil kaki ala jihatil maid wa masyi wajhihi wa masyi abin alladhi yu'atimuhu wal fasqulahu fi kulli umar. Boleh orang yang sehat dan memang orang sakit itu memegang jidatnya orang yang sakit. Keluar panas gitu ya, terus macet-macet gitu boleh, tapi dengan catatan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya, atau makromnya. Kalau nggak ditambahin ini jangan kita menengok orang los atau semua orang pikiran zaman lebih kesempatan los itu boleh ya. Jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau makrom itu istrinya, adiknya, bundiknya, ibunya, kalau kayak makrom tidak boleh. Jadi kayak makrom kesempatan ini kenal dengan si dari kenal lulus nengok ngomong repot ya. Karena memang dengan memegang terus megang itu apa ya, terasa kedekatan ya Allah. Buat tengok ambil masjid, bersih. Jadi secara penelitian nggak mungkin itu ada milik kesembuhan, tapi karena menggugah kesemangatan hati bisa jadi ditengok kita terus itu jadi saya sehat. Dulu saya ingat banget zaman bapak saya itu punya teman itu sampai bener itu ditengok, tapi bapak itu sudah setahun atau berapa bulan belum sini. Assalamualaikum, itu Waalaikumsalam. Dengar suaranya sabar, ayahnya namanya sabar. Bapak kelawang terus sehat, mampu kurang bolong. Jadi kadang-kadang ditengok temannya saking sangat jadi sugesti menjadikan orang itu tidak katanya dilanjutkan saling tengok-menengok. Makanya silaturahmi itu memperpanjang umur, gitu ya. Jadi kita teman sakit jadi tengok, insya Allah bekas sembuh. Yang ke selanjutnya kelima, as-sawabu fil infaq masrutun bi sihatin niyyah wa tiqwa imardillah. Nafkah supaya bisa dapat pahala itu harus dengan nafkah yang halal dan niat karena Allah. Lain dengan kalau memberikan nafkah keluarga istrinya nantinya karena melaksanakan perintah Allah. Jadi kasih uang nafkah ini saya karena melakukan perintah Allah, bukan menuruti keinginanmu, tapi Allah memerintahkan. Meskipun kamu nggak minta, aku ngasih, karena melakukan perintah Allah. Kemudian ibarat jamil mal bisa dimin wajhi halal, boleh mengumpulkan kata yang halal. Nggak usah pakai kata menumpuk ya. Kalau menumpuk kesannya kan negatif gitu ya. Boleh jadi orang kaya, boleh Mas Rizky ya. Nah, dagangannya buka cabang supaya dibayar boleh. Tidak ada larangan dalam Islam ya. Boleh, asalkan dari jalan yang aman. Kalau ngomongin ke jalan korupsi, ke jalan nakali, nipu, tidak boleh ya. Wala yu'atu dan dikatakan tidak kan sohibu yu'ati hakko.
bahkan tidak termasuk kategori kanzun. Kanzan itu menumpuk-numpuk yang kemudian akan memenuhi ya terhadap dirinya itu enggak, asalkan satu yang dikumpulkan ternyata halal, yang kedua hak orang lain diberikan. Zakat misalnya ambil zakatnya, hak-haknya orang lain diberikan. Ini tidak termasuk kategori menumpuk-numpuk. Abu Bakar kaya, Utsman bin Affan masya Allah kaya, boleh. Jadi orang kaya itu boleh, ya. Jadi orang miskin, orang miskin ya boleh, gitu ya. Abu Hurairah miskin, bahkan sempat pulang dari masjid kelaparan itu ambruk, jatuh di tengah jalan. Kemudian sahabat yang lain itu malah menginjak-injak kepalanya, karena ada orang Arab kalau ada orang gila itu supaya sembuh diinjak kepalanya. Ternyata setelah cross check bukan gila, kelaparan, tapi dia tidak pernah menjaga teman-temannya, gitu, masya Allah. Jadi ya kaya yang boleh, miskin yang boleh. Kalau bisa teman Allah harus semuanya mulia. Al-wasiyaku kata juzu bi'ak salam minyak sulus. Wasiat kata orang lain nggak boleh melebihi sepertiga. Maksimal wasiat adalah sepertiga, itu maksimal, tidak boleh lebih. Ya, sisanya kembali ke ahul waris. Al-infaq al-yalbi ajr tidak kosong dari abdu margo Allah. Nafkah kepada keluarga itu juga berpahala. Jadi nggak ada orang yang tidak pernah infak, nggak ada orang yang tidak pernah sedekah, ya. Meskipun hanya sedekah dan infak pada keluarganya. Makanya kalau jadi bapak-bapak, jadi orang laki-laki, ya harus diusahakan pandai bekerja, ya. Karena yang kewajiban memberi nafkah itu adalah suami bukan laki-laki. Jangan sampai dengan jadi suami minta dinafkahi oleh istrinya. Kalau istrinya niatnya memberikan hutang, maka dengan seumur hidupnya kan, Mas, misalkan kerja, seumur aku, ini apa-apa jangan yang mau hutang ya. Sejumlah hutang terus sudah dan maksudnya ambilan ya sudah kalau sampai Mas, dengan ambilan maksudnya. Tapi harus laki-laki yang bekerja memberikan nafkah pada anak istrinya. Yang selanjutnya amalul bir wa qa'an allati la yumkinu istidrakuha qama wa yudam bisawab wa ajr maqamaha. Amal baik ya, yang tidak bisa dilakukan sendiri kemudian dilakukan oleh orang lain, maka pahalanya bersekutu, mendapatkan pahala bareng. Ya, orang yang tidak bisa melakukan sendiri kemudian dipakaikan orang lain, itu termasuk dia juga dapat pahala. Al-hasu ala silaturahmi wal ihsan ila aqrab. Jadi ini juga menunjukkan kelanjutan menyambung tali silaturahmi. Nah, ini yang sering salah kaprah dalam makna silaturahmi itu atau silaturahim sama. Silaturahmi menyambung, rahim itu kerabat. Silaturahmi itu kata-kata silaturahmi itu hanya dipakai menyambung tali kekeluargaan. Kalau yang nggak keluarga sebetulnya salah kalau menggunakan kata silaturahmi. Misalnya dengan kumpulan halal bihalal alumni SMA misalnya, padahal itu nggak ada hubungan keluarga sama sekali. Terus disebut silaturahmi alumni, itu nggak benar. Karena bukan keluarga. Jadi silaturahmi itu yang keluarga. Misalnya keluarga siapa gitu ya, keluarga besar dari Kak Seto misalnya, ada mbaknya, baliknya, apanya, semuanya itu hubungan keluarga. Ini namanya silaturahmi. Karena rahmi itu berasal dari kata rahim gitu ya, yang ada hubungan kekerabatan. Kalau orang lainnya ya bukan silaturahmi, ya menyambung persaudaraan seagama gitu ya, silatuddin menyambung agama gitu ya. Wa ana silatul aqrab afdhalu min silatul aqrab. Kemudian kerabat dekat lebih utama daripada kerabat jauh ya.
Jangan sampai kan ada istilah zaman akhir yang biru sedulur dari wong liya dari sedulur itu nggak boleh. Sing bener wong liya dari sedulur duwe kagak gitu kan. Masa wong liya dari sedulur di wong liya nggak boleh. Wong liya dari sedulur itu apik, ning sedulur tambah kagak gitu. Sedulur tambah sedulur di anu kurang lain nggak boleh. Kemudian mampu nakil mayat ibadah nakor ilmu karena dari kemasukan diambil dengan saat koilah dalam yang silaku boleh memindah mayat dari satu kampung yang lain ke kota satu kota yang lain kalau memang di kampungnya itu atau di tempatnya itu tidak ada tempat untuk mengubur atau tidak ada keluarga sama sekali itu boleh kemudian dipindah ke daerah asalnya, tapi yang terbaik adalah dikubur di mana dia meninggal, Inilah faedah hadis dari hadis yang ke-6, hadis tentang niat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, maaf dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa menata hati ini dan apapun yang telah kita berikan semoga niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini hari Arafah doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari malam insya sudah malam Idul Adha ya, dan besok pagi insya Allah sholat Id dan menyembelih kurban.